Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sumiati Saadah MSI dan Ibu Mila Listiawati MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait ILKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik. Adapun anggota dari kelompok 5 diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Saya Elsa Celia dengan NIM 11920600032. Perkenalkan, nama saya Fadila Syifa Andini dengan NIM 11920600034. Saya Haliza Aulia Unisa Azahra dengan NIM 11920600046. Saya Siti Mariah dengan NIM 11920600098. LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik merupakan salah satu jenis bahan ajar. Bahan ajar menurut Surjono tahun 2013 adalah segala bentuk bahan baik informasi, alat, dan teks yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. LKPD ini sangat baik digunakan dalam rangka heuristik maupun ekspositorik. Dalam rangka strategi heuristik, LKPD digunakan untuk metode penemuan terbimbing. Sedangkan dalam strategi ekspositorik, LKPD digunakan untuk memberikan latihan pengembangan. Selain itu, berperan sebagai penunjang untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam proses belajar, sehingga dapat mengoptimalkan hasil belajar. Menurut Triano, pada tahun 2013 menjelaskan bahwa Lembar Kerja Peserta Didik Elektronik atau ELKPD merupakan rangkaian kegiatan yang digunakan siswa dalam melakukan penyelidikan dan penyelesaian masalah. Nah, penggunaan ELKPD dalam pembelajaran ini dapat memberikan dampak terhadap aktivitas belajar siswa menjadi lebih menyenangkan. Pembelajaran pun menjadi interaktif, memberikan kesempatan juga kepada siswa untuk berlatih dan memotivasi siswa dalam belajar. Komponen ELKPD sama halnya dengan komponen LKPD pada umumnya, hanya saja berbeda dari segi bentuk menggunakan pengembangan elektronik. Nah, pengembangan ELKPD merupakan suatu proses pembuatan panduan kerja peserta didik untuk dapat mempermudah peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam bentuk elektronik, yang tentunya dapat dilihat pada desktop komputernya, notebook, smartphone, atau handphone. Nah, komponen LKPD adalah meliputi judul, kompetisi dasar, tujuan kegiatan, teori dari materi yang akan dilakukan, peralatan atau bahan yang digunakan, prosedur kegiatan, langkah kerja, data pengamatan, tugas latihan, dan juga kesimpulan. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat LKPD di masa pandemik ini, khususnya ya, itu adalah LiveWorksheet dan juga e-book creator. Kami menggunakan kedua aplikasi web ini karena ingin mengetahui nih perbedaan serta persamaan di antara keduanya dalam pembuatan LKPD elektronik. Yang pertama, LiveWorksheet. Itu adalah salah satu platform yang dapat membantu guru dalam membuat e-worksheet atau lembar kegiatan siswa yang sering dikenal dengan istilah LKPD. Nah, selain penampilannya yang menarik, LiveWorksheet ini juga mudah untuk digunakan. LiveWorksheet dapat menampilkan materi berupa video, kemudian MP3, gambar, serta simbol-simbol menarik lainnya yang dapat menambah daya tarik siswa. Yang kedua, ada Book Creator, di mana ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat buku berbasis e-modul atau ELKPD. Nah, Book Creator ini adalah tools yang sederhana untuk membuat sebuah buku atau lembar kerja atraktif. Mari kita simak tutorial membuat ELKPD dengan menggunakan aplikasi web tanpa di-download, yaitu LiveWorksheet dan juga Book Creator. Pertama, masuk ke website LiveWorksheet. Kemudian klik Teachers Access. Lalu login menggunakan username atau email dan password. Kalau belum punya akun, klik register. Nah, di sini saya sudah punya akun, lalu tinggal masuk. Kemudian klik Make Interactive Worksheet, klik Get Started. Nah, kemudian upload LKPD dengan file formatnya PDF, JPG, or PNG. Lalu pilih file, lalu upload. Lalu tampilannya akan seperti ini, di mana terdapat KI, KD, indikator pencapaian kompetensi, petunjuk pengguna LKPD, kemudian terdapat informasi materi, yaitu tentang sistem peredaran darah manusia, ada kolom untuk PPT materi berupa link, dan beberapa kegiatan yang harus dikerjakan oleh siswa. Untuk mencantumkan link PPT, pertama buat kotak terlebih dahulu, kemudian mengcopy link pada kotak tersebut.
Selanjutnya, agar terkoreksi otomatis, maka kita masukkan jawaban yang betulnya. Pertama, kita buat kotak terlebih dahulu. Karena jawaban singkat, kita masukkan jawabannya, kemudian garis miring alternatif jawabannya. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk semua kolom. Selanjutnya untuk kegiatan 2, hampir sama dengan kegiatan 1, namun terdapat pilihan jawaban. Lalu kita buat kotak terlebih dahulu dan memasukkan jawaban yang betulnya. Jawaban yang betul garis miring alternatif jawaban. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk semua kolom. Selanjutnya untuk kegiatan 3, di sini kita akan mencantumkan link YouTube. Maka kita buat kotak terlebih dahulu, lalu kemudian mengcopy link pada kotak tersebut. Kemudian terdapat kolom untuk jawaban. Karena jawaban berupa uraian panjang, kita buat kotak untuk siswa menuliskan jawabannya. Untuk selanjutnya, sama dengan kegiatan 1 dan 2, kita menuliskan jawaban yang betulnya pada setiap kolom. Untuk selanjutnya, pada kegiatan 5 berupa soal pilihan ganda. Maka untuk mencantumkan jawabannya, kita buat kotak terlebih dahulu, lalu kemudian mengisikan select no untuk jawaban salah dan select yes untuk jawaban yang betul. Setelah selesai, kemudian kita klik save. Kemudian nanti karena kita akan men-share link, klik bagian ini. Kemudian kita isi bagian informasi, lalu klik save. Untuk men-share link kepada siswa, klik my worksheet, kemudian klik LKPD, lalu klik custom link, kemudian klik agar muncul nilainya, lalu copy link yang akan di-share kepada siswa. Untuk selanjutnya kita berperan sebagai siswa, yaitu kita paste link terlebih dahulu, kemudian kita coba jawab soal yang ada di LKPD. Dan terlebih dahulu mengklik link PPT materi mengenai sistem peredaran darah manusia. Nah, kemudian nanti tampilan PPT-nya akan seperti ini. Oh iya, kelompok kami membuat PPT mengenai sistem peredaran darah manusia dengan mengintegrasikannya dengan ayat Al-Quran. Baik, selanjutnya kita lanjut dengan mengisi soal yang ada di LKPD. Nah, kemudian kita lanjut. Pada soal bagian ini kita menonton video terlebih dahulu dengan mengklik videonya, kemudian memberikan pendapat pada kolom jawaban. Untuk selanjutnya kita lanjut ke kegiatan 4, yaitu dengan melengkapi diagram. Selanjutnya ke kegiatan berikutnya, yaitu dengan mengisi soal pilihan ganda dengan mengklik jawaban yang tepat. Setelah selesai, kemudian klik finish, lalu siswa akan diminta untuk mengisi nama, group level, dan school subject, kemudian send. Setelah itu muncul notifikasi bahwa jawaban telah terkirim. Kemudian siswa dapat melihat nilai yang diperoleh dengan menggeser pada bagian awal. Adapun bagi guru, untuk melihat jawaban siswa yang masuk, yaitu dengan mengklik akun, kemudian klik notifikasi. Nah, kemudian akan terlihat tampilan seperti ini. Pembuatan atau tutorial membuat e-book kreator. Yang pertama adalah akses book kreator melalui Google Chrome dengan ketik link bookcreator.com. Untuk memulai membuat buku, jalankan aplikasi dengan bentuk icon book yang berada di sudut kanan atas. Lalu pilih layout yang terdiri dari square, portrait, dan juga landscape. Terdapat dua tabulasi, yaitu media, shapes. Dalam media ini terdapat image, atau bisa mencari gambar. Lalu ada kamera, kemudian ada pen untuk menulis atau menggambar apapun. Kemudian terdapat teks, di sini bisa diatur untuk format tulisannya dengan klik kanan. Lalu terdapat format untuk tulisan, bisa diperbesar dan juga memilih font, color, background, dan masih banyak lagi.
bisa diatur letak dari tulisannya. Kemudian terdapat record untuk merekam suara. Di sini terdapat shapes, yaitu bisa menggunakan bentuk-bentuk seperti ini. Files yaitu bisa ganti ada inspector. Nah, bisa mengganti warna page-nya seperti ini. Terdapat kategori comics, paper, borders, patterns, dan juga texture. Paper. Setelah itu bisa menambahkan halaman. Di sini kita bisa menambahkan link seperti Google Drive, YouTube, atau soal quizzes. Contohnya, untuk menambahkan link seperti ini, kita ambil atau salin linknya terlebih dahulu, paste, lalu confirm, add, seperti ini. Kita beri keterangan. Bisa langsung diketik, bisa langsung diklik seperti ini. Lalu bisa menambahkan gambar. Klik lalu add. Perkecil seperti ini. Kemudian jika ingin melihat bisa rebook. Jika sudah selesai KPD-nya, bisa langsung share menu, kemudian publish online, download as ebook atau print. Kita menggunakan publish online. Kemudian bisa dipilih private atau public. Kemudian bisa kita beri give the book a title, publish online, klik. E-book sudah selesai, bisa kita copy link kemudian share ke teman-teman untuk diisi atau dilihat melalui komputer atau HP-nya masing-masing. LKPD elektronik yang dibuat melalui aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu mudah untuk digunakan, praktis, serta lebih fleksibel, dan menjadi lebih menarik karena terdapat beberapa fitur. Nah, sedangkan untuk kekurangan dari LKPD elektronik adalah tidak semua guru mengetahui cara penggunaan aplikasi yang digunakan dalam pembuatan LKPD elektronik. Terlebih, siswa juga perlu dibimbing ya dan dibuatkan tutorial dalam pengisian ELKPD, apalagi untuk siswa yang kurang memahami teknologi. Jika ditinjau dari segi aplikasinya, maka untuk aplikasi Live Worksheet ini memiliki kekurangan, yaitu tidak semua guru mengetahui cara penggunaan Live Worksheet. Worksheet-nya juga masih memerlukan kajian ulang supaya semua fitur dapat digunakan. Hanya dapat disetting dalam pembelajaran kelas juga dan desain yang belum banyak berkembang. Kemudian, untuk kelebihannya adalah lebih efektif melakukan proses pembelajaran interaktif. Juga memiliki respon yang baik terhadap produk yang dihasilkan, serta bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Untuk aplikasi Book Creator, ini memiliki kelemahan, yaitu media Book Creator tidak serta-merta dapat dibuka setelah dibagikan.
Namun, pada layar ponsel siswa harus ada aplikasi EPUB Lithium sebagai pemanggil media book creator tersebut. Tak hanya itu, media book creator ini akan sulit digunakan bagi yang belum bahkan tidak ingin mencoba menggunakannya. Namun, ada kelebihannya juga dari aplikasi ini, yaitu irit data internet, karena media ini digunakan dari online ke offline. Selain itu, siswa juga layaknya membaca panduan belajar, karena media tersebut disajikan dengan beragam konten pembelajaran, mulai dari gambar, bacaan, dan juga audio. Berdasarkan pembuatan ILKPD yang terbuat dari live worksheet dan juga book creator menunjukkan adanya manfaat LKPD, yaitu mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran, membantu mengembangkan konsep, melatih menemukan dan mengembangkan keterampilan proses sebagai pedoman bagi peserta didik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pembuatan ILKPD ini telah memenuhi kriteria dalam pembuatan LKPD karena terdiri dari KI, KD, tujuan pembelajaran, dan panduan untuk melakukan langkah-langkah di dalam ILKPD.